Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Kali ini kita masih melanjutkan materi dengan tema Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang 5 nabi ulul azmi. Ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di subbab yang selanjutnya, yaitu sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Yang pertama yaitu sikap terpuji rasul. Sikap terpuji rasul diantaranya ada sikap berbicara, sikap makan dan minum, sikap berjalan, sikap bertemu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul dengan sesama teman, dengan guru, dengan orang tua kita, atau dengan orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Sikap terpuji atau mahmudah artinya sikap yang baik sesuai dengan aturan agama Islam. Misalnya ada jujur, pemaaf, tekun, malu kalau diri kita tercela, bersih, pemurah, sabar, dan lain sebagainya. Sikap terpuji para rasul itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Untuk yang kedua yaitu sikap terpuji para rasul ulul azmi. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-7, sikap terpuji yang terkandung di dalamnya yaitu kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya adalah teguh hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasul ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia.
meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh, meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi seperti halnya pesan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Setelah kita mengetahui sikap terpuji para rasul ulul azmi, maka kita sebagai umat yang beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya kita menteladani mereka. Bagaimana caranya? Ketika Rasul Azmi memiliki keteguhan yang sangat luar biasa, itu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, teguh dan sabar dalam belajar. Jadi kita tidak gampang menyerah. Ketika mengalami kesulitan, kita akan selalu terus berusaha, bertanya kepada guru, bertanya kepada orang tua, maupun teman kita yang sudah memahami hal-hal yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah teguh dan sabar dalam beribadah. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, beribadah contohnya, pastilah ada halangan yang merintang, seperti malas, hujan, panas, dan lain sebagainya. Namun apabila kita sudah mengikuti jejak para Rasul Ulul Azmi, sudah sepatutnya kita harus teguh dan sabar dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Seperti masa pandemi seperti ini, mungkin kita jarang tatap muka, atau mungkin kita tidak bisa mengikuti Zoom, atau kita bisa mengikuti Zoom tetapi ternyata tugas dari para guru itu banyak. Ada yang disuruh menghafal, ada yang disuruh mengerjakan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah tantangan di masa pandemi, di mana kita harus menghadapinya dengan teguh dan sabar. Apabila kita mengikuti jejak para Rasul Ulul Azmi, maka sudah sepatutnya kita harus teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian poin yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Di masa pandemi seperti ini juga, terkadang orang tua sering menasihati kita, sering untuk mengingatkan kita. Ketika kita lupa belajar, lupa mengikuti pelajaran di Zoom atau melihat di YouTube channel milik guru, maka sudah sepatutnya kita harus teguh dan sabar untuk selalu mematuhi orang tua kita. Selain itu, juga kita harus mematuhi di hal yang lain, seperti membantu orang tua misalnya, menyapu, mengepel, atau yang lainnya. Nah, ini adalah kita bisa mencontoh atau menteladani Rasul Ulul Azmi sebagaimana kita sudah pelajari dari pertemuan yang lalu hingga sekarang. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Semoga kita semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meneladani sikap para Rasul Ulul Azmi sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.